tentara. Kalian sudah siap menerbangkan pesawatnya? Sudah! Sudah siap mengejar cita-cita kalian? Siap! Kalian? Oke. Kudengar ada banyak cerita, kisah hingga kenangan manis tentang mereka. 4 pengajar muda Indonesia Mengajar yang sudah menunaikan tugas sebagai guru bantu di sini. Sekarang tugasku sebagai pengajar muda terakhir di sini. Ini ceritaku, cerita tentang cita-cita meretas jalan pintar untuk anak-anak di pelosok pedesaan. Aku Cynthia Diah Mediasari. Mereka teman belajarku. Dan ini ruang mengajarku. SD Negeri 1 Bandar Agung di Kabupaten Musi Banyu Asin, Sumatera Selatan. Sudah 25 tahun aku hidup di tengah kemapanan kota. Entah bagaimana awalnya aku memantapkan hati mengabdi selama setahun sebagai pengajar muda angkatan kelima atau angkatan terakhir di lokasi ini. Waktu pertama kali itu lumayan deg-degan sih Kak, karena aku sendiri bukan dari jurusan pendidikan tapi jurusan ilmu komunikasi, jadi sama sekali belum pernah ngajar di depan anak-anak di SD formal kayak gini. Usai menyelesaikan studi jurusan ilmu komunikasi Universitas Diponegoro, aku sempat bekerja sebagai news presenter di salah satu stasiun televisi lokal di Semarang. Kupikir cara mengajar akan sama saat aku berhadapan dengan kamera atau narasumber. Yo, yang keempat, 1, 2, 3. Ternyata sangat jauh berbeda saat aku harus bersinggungan langsung dengan anak-anak seperti di ruangan ini. Apa ayo? Apa bahasa Inggrisnya? Jadi guru ini benar-benar menurut aku tantangan yang baru. Tapi ada persamaannya sih antara jadi guru dengan jadi presenter. Sama-sama harus punya skill komunikasi yang baik, dan kalau jadi guru tantangannya lebih banyak juga karena harus bisa manajemen kelas yang baik. Dari mereka aku belajar banyak hal. Aku tak menyangka akan mendapatkan pengalaman mengajar seindah ini. Saat jam mengajar usai, ada tugas lain yang menanti. Aku harus bergegas pergi, menunaikan tugas mengajarku di kelas jauh. Jarak antara satu sekolah dengan sekolah lainnya di Kecamatan Lalan cukup jauh, sehingga aku harus pergi menggunakan kendaraan pribadi, menempuh puluhan kilometer, makan waktu lebih dari sejam perjalanan. Akses jalur darat di Kecamatan Lalan masih sangat minim, karena masih bergantung dengan transportasi air. Hanya beberapa ruas yang bisa dilewati. Beruntung saat ini aku bisa memanfaatkan akses jalan perkebunan kelapa sawit menuju sekolah dasar filial Bumi Agung. Sekolah jauh ini diperuntukkan untuk anak para pekerja perkebunan sawit pedalaman Kecamatan Lalan agar anak mereka tetap mendapatkan pendidikan yang layak. Namun kondisi sekolahnya masih belum mumpuni. Ruang kelas seadanya, masih menumpang di beberapa ruang komplek penginapan pekerja kebun sawit. Apakah kalian sudah berdoa?
Sebagai pengajar muda di tahun terakhir, aku mendapatkan tugas tambahan. Tugasku tidak hanya mengajar di sekolah yang sudah ditetapkan, tapi juga harus bisa berbagi, mengajar ke sekolah jauh seperti ini. Hari ini kubebaskan hasrat mereka untuk mencari tahu tentang ilmu alam dan profesi. Gampang-gampang susah ternyata, menumbuhkan rasa berani dan percaya diri pada mereka. Perkenalkan nama saya Rama. Perkenalkan nama saya Putra. Nama saya Wanda. Kertasnya nggak jatuh karena ditekan oleh udara yang ada di luar. Namanya apa, Nak? Aku ingin sekolah lebih dari sekadar tempat belajar membaca untuk mereka. Tapi tempat mereka belajar berbagi, bermain, merengkuh ilmu dengan cara menyenangkan, agar bisa melihat lebih jauh cakrawala dunia. Dengan ilmu, aku percaya akan ada banyak anak yang berani bermimpi dan anak-anak yang berani mengejar cita-citanya. Satu-satu. Kalau nggak satu-satu nggak bisa. Ayo, satu-satu dulu. Pagi di hulu Sungai Musi mengiringi semangat warga memulai hari. Bumi Serasan Sekate, negeri yang menjunjung tinggi semangat gotong royong ini adalah anugerah. Kekayaan alam yang berlimpah merupakan berkah tersendiri bagi warganya yang tekun mencari nafkah. Tak terasa 5 tahun sudah pengajar muda bergantian hadir di sini. Kami saling berbagi dan menularkan ilmu baru bersama guru-guru. Saling meningkatkan kapasitas kami sebagai pengajar. Kini sudah ada juga gerakan baru dari para guru di 30 SD di Kecamatan Lalan. Mereka berinisiatif membentuk perkumpulan guru yang siap menularkan ilmu. Siap bekerja lebih untuk menciptakan perubahan-perubahan baru di bidang pendidikan. Kami menyebutnya gugus guru inspiratif. Kita nggak usah bicara yang muluk-muluk ya. Untuk sekedar ice breaking dan tepuk-tepuk, mereka meminta kita, ayo kita videokan ini. Jadi ketika nanti pengajar muda pergi, kita masih punya datanya, kita masih bisa lihat-lihat lagi gitu. Dan mereka sendirilah yang menjadi talentnya, yang menjadi modelnya gitu kan. Walaupun mereka usianya juga udah ada yang tua gitu kan, capek sampai ngos-ngosan gitu kan, sesemangat itu. Kemudian mereka datang gitu kan untuk mengikuti pertemuan gugus guru inspiratif. Aku lihat pergerakan gugus guru inspiratif ini luar biasa sekali. Semangat mereka kini jauh lebih besar. Guru semangat, murid pun riang. Menerima ilmu dengan cara yang tak membosankan, seperti yang dilakukan oleh Ibu Yahumi. Sudah 25 tahun ia mengajar, baru-baru ini ia kerap mempraktekkan metode belajar kreatif di luar kelas. Sekarang pelajaran matematika. Kalau sekarang secara lebih mudah, bukan tidak harus menggunakan peraga yang mahal, tidak, tetapi yang ada di sekitar kita itu bisa dipergunakan. Inisiatif lain pun berdatangan dari guru lainnya. Agar bakat seni anak-anak tersalurkan, guru-guru swadaya patungan menggunakan dana pribadi untuk membeli peralatan marching band.
Ya, bisa dibilang marching band ini adalah alat musik canggih untuk kami dan anak-anak. Jangankan memainkannya, suara musik pun sangat jarang terdengar di sini. Guru-guru ini nggak ada yang pernah pelatihan drum band, kayak gitu, yang ada sertifikat pelatih drum band, nggak ada. Mereka belajar sendiri, yaitu dari YouTube, kayak gitu. Dari YouTube mereka buka, terus kemudian malamnya mereka belajar sebelum diajarkan sama anak-anak gitu. Jadi sebenarnya gini nih, selisih ilmu pengetahuan antara anak dan guru ini selisih 1 malam gitu. Dan ini luar biasa banget sih guru-guru yang ada di sini. Perlahan, namun pasti, guru mulai memahami macam-macam melodi yang sudah dipelajari untuk segera ditularkan pada anak-anak. Alat musik marching bell, ada Pak Gun yang mengajari. Drum, ada Pak Sarwo Edi yang menjelaskan. Sementara bermain pianika dituntun oleh Pak Ujang. Coba kita ingat ya, masih ingat? Tentu tak mudah merubah cara belajar yang sudah lama membudaya di negara kita. Setidaknya dengan kemandirian gugus guru inspiratif ini, aku bisa melepas dengan lega bila harus meninggalkan sekolah ini pada saatnya nanti. Dengan hadirnya pengajar muda, kami istilahnya dulunya dari katak dalam tempurung istilahnya, sekarang sudah sedikit demi sedikit tempurungnya terbuka. Jadi kita tahu dunia luar itu kayak apa, proses pembelajaran yang kreatif itu kayak apa, yang menyenangkan kayak apa. Nah, itu manfaat bagi kami sangat besar sekali. Aku percaya selama ada kemauan pasti ada jalan. Selama semangat mengajar guru masih ada, semangat menebar ilmu pada anak-anak akan terus terjaga. Ini hari istimewa, karena jadi hari yang ditunggu anak-anak. Ya, berkemah. Kami rayakan kemah hari ini dengan gembira. Cukup lama anak-anak tak merasakan serunya perkemahan. Sejak 3 tahun terakhir, gerakan pramuka di sekolah kami sempat terhenti. Aku senang sekarang pramuka mulai hidup kembali. Semua berkat semangat kakak-kakak pembina ini. Mereka pemuda-pemudi desa Bandar Agung yang sukarela membantu guru-guru di sekolah untuk mengabdikan diri demi pramuka. Luar biasa. Ini mintanya itu kalau terutama perkemahan itu jangan Sabtu Minggu persami. Itu mintanya paling nggak 5 hari sampai 7 hari. Saking senengnya. Sekarang saatnya bersiap untuk menjelajah. Pada seragam coklat dan dasi merah putih yang menggantung di leher kami, ada keakraban yang terjalin tulus. Ya, bukti kesetiakawanan yang harus kami jaga hingga dewasa nanti. Aku tak tahu entah jadi apa mereka kelak. Yang aku tahu, akan ada orang-orang hebat dan kuat dari desa ini. Tugasku menyemangati mereka untuk menggapai cita-cita. Ini lagi makein anak daun-daunan.
Nah, karena kan ini pos penyamaran Kak, jadi mereka dibuat bagaimana caranya tidak dikenali sama kelompok lain. Makanya dia nyamar pakai daun-daun kayak gini nih. Nah, terus mereka dibelontang-belontang kan nggak kelihatan nih. Ini siapa? Tahu nggak? Ini 2 banjar aja, 2 banjar. Penyamaran ini dilakukan untuk menguji mental mereka. Apakah dengan kostum seperti ini mereka percaya diri untuk melanjutkan tantangan penjelajahan hari ini? Ini penyamaran kayak helm. Helm kan nggak kelihatan kepalanya. Loh, nanti kita lagi. Yang kelihatan kan matanya. Biar apa? Pakai nyamar seperti helm ini? Biar tidak dikenal orang. Sesampainya di Pasar Bandar Agung, anak-anak gerilya diminta untuk mengumpulkan sejumlah tanda tangan para pedagang pasar yang tengah sibuk berjualan. Tujuannya agar mereka berani dan siap berhadapan dengan siapa saja dalam keadaan apapun. Kita kan punya anak juga. Maksud guru itu kan baik itu, supaya dia tuh lebih mandiri, jiwanya tadi tenang. Keseruan menyusuri geliat pasar hari ini tentu berikan pengalaman tersendiri bagi anak-anak. Susah. Susahnya gimana? Banyak orang yang ganas, ada yang baik. Yang ganas marah-marah, kalau yang baik kan nggak marah, sabar orangnya. Senja beranjak datang, malam pun bersolek kembali. Semua berpadu dalam kehangatan dan kebersamaan dengan anak-anak malam ini. Sekarang waktuku menyampaikan, malam keakraban di perkemahan kali ini jadi kebersamaan terakhirku dengan mereka. Tugasku sudah usai. Kalian untuk mengingat-ingat hal-hal yang lain. Tapi renungan malam ini Ibu isi dengan perpisahan. Ibu mau pamit sama kalian. Pak Bagas, dari Bu Trista, semuanya dari Bu Rina yang sudah mengajar kalian, mereka menitipkan salam. Terima kasih Bu Cynthia telah mengajar di kelas kita. Aku sangat terima kasih dengan Bu Cynthia. Selama ini Bu Cynthia telah mengajar di kelas kami. Maafin aku Bu Cynthia. Buatku, mereka adalah bukti nyata kesetiaan. Suatu saat, aku pasti akan merindukan persahabatan ini. Janji, semuanya mau janji sama Ibu. Kalian akan jadi anak yang baik-baik, akan selalu nurut sama guru, akan terus menggapai cita-cita kalian, janji? Janji. Pelukan terakhir. Aku bahagia untuk selalu mengulang perasaan syukur bahwa aku pernah melalui kesempatan luar biasa di sini. Bersahabat dengan murid-muridku sendiri. Yang saya sedihkan adalah apakah kemudian mereka akan nantinya akan menemukan orang-orang yang dapat memotivasi mereka, dapat menginspirasi mereka. Dan saya harap semuanya guru-guru di sini bisa melakukan itu untuk mereka. Kita boleh tepuk semangat ya. Tepuk semangat mau? Semuanya senyum dulu sudah. Atau jangan sedih lagi ya. Ayo tepuk semangat. Banyak cerita penuh warna selama mengajar di tempat ini. Buatku, mengajar itu lebih dari sekadar bercerita di depan kelas, tapi sebuah pelajaran mengenal siapa aku, bagaimana mereka, dan untuk apa aku berada di sini.
Untuk kalian semua anak-anak hebat dan guru-guru tangguh. Kalian bagian terbesar dari perjalanan pengabdianku. Dan rasanya setahun saja tidak akan pernah cukup. Untuk semua ini, aku berterima kasih.